Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat channel, yaitu channel berbagi ilmu. Kali ini adapun tema kita adalah tentang menjawab beberapa pertanyaan tentang sholawat, yaitu sudah sering baca sholawat, namun kenapa doanya ataupun hajatnya belum terkabul. Sholawat Nabi amat banyak manfaatnya. Jika ada yang telah bersolawat ataupun telah beristiqomah setiap hari untuk sholawat, namun belum mendapat manfaat, berarti ada sesuatu yang belum beres di dalam dirinya. Di antara hak Nabi Muhammad SAW yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas umatnya adalah agar mengucapkan sholawat dan salam untuk beliau. Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya sendiri telah ataupun mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana selalu kita dengar di saat akan mengumandangkan azan, selalu dimulai Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Terkait dengan makna ayat di atas, yaitu terutama terkait sholawat yang dimaknai sebagai doa, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, sholawat Allah kepada Rasulullah bukanlah doa, melainkan bentuk rahmat dan keriduan. Sholawat para malaikat berarti permohonan ampun, yaitu permohonan ampun mereka bagi Rasulullah. Sedangkan sholawatnya para umat Islam atau manusia adalah doa, sekaligus pengagungan atas kedudukan Rasulullah SAW. Sehingga sholawat yang disampaikan Allah, malaikat, dan umat Islam memiliki makna yang berbeda satu dengan lainnya. Kembali kepada topik, yaitu sudah rajin bersolawat, tapi hajat belum terkabul. Ini sangat banyak pertanyaan baik di kolom komentar di video-video saya sebelumnya maupun yang kirimkan email ke email saya. Nah, saya yakin pasti setiap orang menginginkan kehidupan bahagia. Hanya saja standarnya berbeda-beda. Ada yang dengan kekayaan baru bisa merasakan kebahagiaan. Namun ada yang anak-anaknya soleh sudah luar biasa bahagianya. Ada juga dengan istri cantik sudah berbahagia. Dan ada juga anak-anaknya yang berhasil dapat pekerjaan sudah berbahagia. Jadi kebahagiaan itu tergantung pada individu masing-masing. Namun umumnya, kekayaan biasanya menjadi standar baku utama menurut umumnya masyarakat. Karena itu banyak orang yang mencantumkan kekayaan dalam doa-doanya. Nah, jika ada yang telah mengistiqomahkan sholawat, baik dia setelah sholat fardu maupun sholat sunat, tetapi belum mendapat manfaatnya, itu berarti ada yang belum beres dalam dirinya. Sebab sholawat itu manfaatnya sungguh luar biasa. Tentu ada yang perlu ataupun beberapa hal yang bisa kita jadikan catatan penting terkait dalam kasus, yaitu sudah rajin sholawat tapi hajat belum terkabul. Yaitu satu, tidak perlu khawatir tentang doa Anda. Sebab Allah telah berjanji dalam firman-Nya, yaitu dalam Al-Quran, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Satu prinsip penting yang harus Anda pegang, bahwa semua firman Allah adalah benar. Janji Allah benar. Dan dia tidak akan mengingkari janjinya. Kita harus yakin hal ini, yaitu janji Allah harus kita yakini. Terkait makna di atas, terkadang Allah telah memberikan ijabah atas doa kita.
Namun kita tidak tahu hakikat dan bentuk ijabah tersebut. Karena respon baik terhadap doa bentuknya bermacam-macam. Yaitu seperti Allah kabulkan doanya, yaitu Allah mengabulkan doa kita, ada yang seketika, ada yang lambat. Dan yang kedua, Allah mengganti doa kita itu, yaitu dengan menghindarkan diri kita dari musibah yang senilai dengan isi doa kita. Yang ketiga, Allah simpan doa kita itu dalam bentuk pahala, yaitu untuk keperluan kita di akhirat. Dalam kasus kedua, yaitu kenapa doa kita belum dikabulkan padahal sudah rajin berselawat. Yaitu sebab umumnya ketika kita berdoa selalu berkeyakinan bahwa sesuatu yang diminta itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Padahal belum tentu hal itu lebih baik untuk kita. Apalagi dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Karena itulah terkadang Allah menahan doa kita. Karena hal itu lebih baik bagi kita daripada Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan namun tidak baik bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ya, yang artinya bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Terkadang pula kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Bagian ini penting untuk dipahami agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Yaitu ketika merasa doa kita tidak kunjung dikabulkan, kita harus selalu yakin bahwa Allah lebih tahu hal terbaik untuk kita. Karena dialah yang menciptakan manusia dan dialah zat yang maha sempurna ilmunya. Percayalah, Allah maha sayang dengan hambanya. Hanya saja, tidak semua bentuk kasih sayang Allah itu telah kita ketahui. Tidak semua kasih sayangnya dia wujudkan dalam bentuk rezeki. Tidak pula dalam bentuk doa yang dikabulkan sesuai apa yang diminta. Maka bersabarlah. Barangkali belum saatnya kesempatan itu kita dapatkan. Kasus yang ketiga, yaitu sudah rajin berselawat namun hajat belum terkabul. Yaitu kuncinya jangan putus asa dalam berdoa. Umumnya kita manusia tidak sabar dengan keinginannya. Semua berharap sebisa mungkin, yaitu keinginannya bisa terwujud secara instan, ataupun minimal tidak menunggu waktu yang lama. Nah, prinsip semacam ini memberikan dampak buruk ketika kita berdoa, kemudian tidak kunjung dikabulkan. Biasanya akan muncul rasa bosan dan rasa putus asa. Padahal, perlu kita ketahui putus asa adalah merupakan salah satu sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa itu ataupun bosan berdoa itu tidak dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana hadis ataupun sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak hentinya doa seorang hamba akan dikabulkan selama doa itu bukan mengandung maksiat ataupun memutus silaturahim, dan doa yang tidak tergesa-gesa. Terus para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa?" Rasulullah menjawab, yaitu orang yang mengatakan, saya telah berdoa, namun saya merasa belum pernah dikabulkan. Kemudian dia putus asa dan meninggalkan doanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga sebaiknya setelah sholawat, berdoalah sebab sholawat adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat itu amat banyak manfaatnya. Maka jangan pernah putus asa dalam bersolawat. Sebelum Anda berdoa, maka istiqomahkanlah selalu untuk berselawat. Yaitu, kalau saya pribadi selalu saya selawat itu minimal 100 kali. Insya Allah, dengan Anda memperbanyak selawat, Allah akan selalu dekat dengan kita. Maka perbanyaklah selawat, yaitu minimal 100 dan kalau bisa 1000 kali setiap hari.
insya Allah hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus yang keempat yaitu saya telah membaca salawat tapi doa belum terkabul. Nah, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan dunia dengan ibadah yang dilakukan. Meskipun kita yakin bahwa di antara balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beribadah terkadang diwujudkan di dunia. Akan tetapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan Anda untuk beribadah ataupun melakukan sholawat. Firman Allah dalam Al-Quran yaitu, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepi. Ketika ia memperoleh kebaikan ataupun harta, dia semakin yakin dengan ibadahnya. Dan jika ia ditimpa bencana, berbaliklah ia ke belakang ataupun murtad. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang jelas. Quran Surah Al-Ahad ayat 11. Tentunya kita tidak ingin termasuk orang-orang yang telah disindir Allah dalam ayat tersebut, yaitu orang yang melakukan ketaatan karena terdensi dunia. Sungguh sangat disayangkan ketika ibadah yang kita lakukan hanya dibayar dengan balasan sekilas dunia saja. Karena itu ingatlah bahwa balasan yang lebih baik ataupun lebih berharga adalah balasan akhirat. Semoga Allah memberikan keadaan terbaik bagi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah ada 4 kasus kenapa hajat kita belum terkabul saat membaca ataupun saat telah mengistiqomahkan sholawat. Ingat kasus yang 4 tersebut, insya Allah hajat Anda akan terkabul jika Anda telah memahami keempat kasus-kasus yang tersebut di atas. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.